Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi kita sudah merayakan ibadah Paskah Subuh dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan bahwa bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang datang ke kuburan Tuhan Yesus dan melihat kuburan itu, batu penutup kuburan telah terguling dan mayat Tuhan Yesus tidak ada di dalamnya. Kubur itu kosong. Dan ketika ada murid-murid Tuhan Yesus yang mendengarkan kesaksian dari malaikat Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran. Ada satu keraguan dari sekelompok orang di luar sana yang mencoba mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit, dia hidup, tetapi bukan benar-benar dalam bentuk fisik dia bangkit. Ada yang mengatakan salah satu argumen bahwa dia bangkit, dia hidup, tetapi hanyalah secara roh. Jadi dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukan benar-benar dia bangkit, dia memiliki fisik yang bisa disentuh, yang bisa diraba. Tetapi itulah hanyalah roh, atau bisa kita katakan di luar sana seperti hantu. Nah, tetapi melalui firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, nah di sini kita akan mengerti dengan jelas, kita diyakinkan bahwa benar-benar Tuhan Yesus bangkit kembali. Bukan di dalam bentuk roh, bukan seperti hantu. Dia benar-benar bangkit secara fisik. Kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan meminta murid-muridnya untuk meraba dia, untuk membuktikan bahwa dia ada bukan dalam bentuk roh, tetapi benar-benar bangkit. Dan melalui firman Tuhan ini juga akan mendorong kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah kabar yang paling penting di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Karena melalui kebangkitannya, dia telah mengalahkan kematian dan memberikan pengharapan bagi kita. Dan mendorong kita untuk pergi memberitakan kabar sukacita ini. Kita harus pergi kepada keluarga kita, kepada semua orang, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati menggantikan kita dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Inilah yang akan kita pelajari dari firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Nah, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-36 dari Lukas pasal 24, di situ dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Bercakap-cakap tentang hal-hal itu maksudnya apa? Tentunya tentang isu kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa sebelumnya ada murid-murid yang dimana mereka melihat kuburan, tubuh Tuhan Yesus tidak ada di situ. Lalu kita melihat bagaimana murid-murid ada yang mendengar kesaksian malaikat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada juga murid-murid yang menuju atau di jalan menuju ke Emmaus, yang dimana mereka juga bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, tetapi mereka belum bisa percaya dengan 100% bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar bangkit. Masih ada keraguan-raguan. Jadi ketika mereka berkumpul, nah tentunya mereka berbicara satu sama lain tentang peristiwa ini, tentang informasi dari malaikat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tentang kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit atau tidak? Makanya dikatakan di sini mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara?
ketika sedang berlangsung pembicaraan itu di antara murid-muridnya, dan dikatakan di situ Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Tidak terduga Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dia ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah sebuah keajaiban bahwa sebagai manusia kita tidak berpikir bahwa orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali dan bisa dengan sekejap hadir di tengah-tengah kita. Di sini murid-muridnya mereka melihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan dia memberikan salam bagi mereka, yang memberikan penghiburan bagi mereka, kekuatan bagi mereka, yaitu damai sejahtera bagi murid-murid Tuhan Yesus. Lalu bagaimana respon murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat ini? Ayat yang ke-37 dikatakan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Reaksi mereka ketika melihat Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, dikatakan mereka terkejut, kaget luar biasa. Ini bukan hanya sekedar kaget biasa saja, bukan. Karena ini adalah suatu peristiwa yang dimana belum pernah terjadi, yang dimana Tuhan Yesus, orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Dan apalagi dengan sekejap bisa tiba-tiba muncul di tengah-tengah orang. Orang di luar sana berpikir bahwa yang bisa melakukan itu hanyalah hantu. Hanyalah sebatas roh. Makanya di sini dikatakan mereka takut. Mereka takut. Dan mereka menyangka bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka ini bukanlah Tuhan Yesus yang benar-benar bangkit. Mereka menyangka ini hanyalah dalam bentuk rohnya saja ataupun hantu. Kita tahu bahwa kalau orang di luar sana melihat hantu, dan saya rasa kita juga, kita melihat hantu, orang mengatakan ada hantu, kita takut. Murid-muridnya ini, mereka takut karena mereka berpikir Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka ini adalah hantu. Nah, disinilah Tuhan Yesus, dia benar-benar membuktikan, menunjukkan, bukan hanya kepada murid-muridnya pada saat ini, bukan hanya meyakinkan murid-muridnya pada saat itu, tetapi untuk kita semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus mengatakan, akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Mengapa engkau kaget luar biasa? Mengapa di dalam hatimu ada keraguan-raguan? Mulai dari pertama mereka melihat kubur kosong, mendengar informasi dari para malaikat, mereka masih ragu-ragu di dalam hati mereka. Bahkan sampai Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka pun masih takut dan mereka masih ragu-ragu. Apakah ini benar-benar Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian? Atau hanyalah sebuah imajinasi, atau hanyalah dalam bentuk roh? Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya di dalam hati kamu ada keraguan-raguan? Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-39, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan lihatlah tanganku dan kakiku, tentunya hal yang kita ingat adalah bekas tanda paku di telapak tangan dan di bagian kaki. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, lihat tanganku, lihat kakiku. Dan bukan hanya sekedar lihat saja, saudara-saudara. Kalau hanya sekedar lihat, mungkin kita masih ragu. Kita mungkin berpikir seolah-olah seperti manusia
tetapi sebenarnya hanyalah dalam bentuk roh. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak hanya lihat kata kalimat selanjutnya, rabahlah aku. Rabah, maksudnya apa? Sentuh aku, peganglah aku. Wah, ini benar-benar meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus bukanlah bangkit dalam bentuk roh ataupun dia menunjukkan diri seperti yang mereka sangka itu adalah hantu. Tetapi di sini dikatakan, lihat sendiri dengan matamu, perhatikan baik-baik, dan rabah, sentuh, pegang, untuk benar-benar meyakinkan bahwa saya telah bangkit dari antara kematian. Dikatakan di sini, rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Kalian bisa bandingkan dan kalian bisa nilai apakah saya ini hantu atau bukan. Ketika kalian meraba tanganku, ketika kalian meraba fisikku, kalian bisa langsung tahu bahwa saya bukan hantu. Sebab hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Roh, kita tidak bisa sentuh dia, tidak bisa pegang dia, tak bisa raba dia. Hanyalah dalam bentuk roh. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, beda dengan aku. Aku benar-benar bangkit. Coba pegang. Ini benar-benar menunjukkan Tuhan Yesus sendiri, dia benar-benar bangkit. Bukan hanya dalam bentuk roh, bukan hanya seperti hantu yang mereka pikirkan, tetapi benar-benar dia bangkit dari antara kematian. Nah, hal ini juga meyakinkan iman kita lebih teguh. Kita semua orang-orang Kristen, bahwa informasi pengetahuan dari firman Tuhan, Tuhan Yesus telah bangkit, bukanlah hanya sebatas karangan saja, atau dia hanyalah bangkit seperti dalam bentuk roh saja, tetapi benar-benar dia bangkit secara fisik, dia bangkit dari antara kematian. Dan dikatakan di sini ayatnya yang ke-40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan apakah informasi ini ataupun pemberitahuan dari Tuhan Yesus ini sudah cukup bagi mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Bisa saja ada orang mengatakan, oh sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus sedang berimajinasi, mereka seolah-olah memegang bahwa secara fisik memegang. Tetapi bukan sebenarnya Tuhan Yesus bangkit dalam bentuk fisik. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Nah, Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia tahu bagaimana kepercayaan murid-muridnya. Bagaimana iman mereka ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Apakah mereka sudah yakin atau belum? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, dikatakan firman Tuhan, ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, di sini menunjukkan bukti yang sangat meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu, dia bukan hantu, bukan dalam bentuk roh, tapi benar-benar bangkit secara fisik. Di sini dikatakan, adakah padamu makanan di sini? Ayat yang ke-42 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, ini adalah pembuktian bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit secara fisik. Bukan dalam bentuk roh, bukan hantu. Kenapa? Dia mengatakan, ada makanan di antara kalian? Ada ikan goreng. Dia ambil dan dia makan. Dan ikan goreng itu habis dimakan oleh Tuhan Yesus. Kalau hantu, tidak akan bisa habis makan. Nah, saudara-saudara, saya memberikan satu kesaksian di kampung saya. Di masa kecil saya, kampung saya itu begitu kuat ya, hal-hal yang gaib. Dan mereka berpikir orang yang sudah meninggal
Rohnya itu masih ada di situ. Bahkan dia masih melakukan pekerjaannya setiap hari. Maka mereka mengatakan, kita harus memberikan makanan untuk dia. Karena dia akan lapar. Satu kali ada di samping rumah kami, ini adalah suatu fakta, di mana suaminya sudah meninggal. Dan mulai besok, di mana tempat suaminya berbaring, tempat tidurnya, dia tetap pasang tempat tidurnya itu dengan lengkap, dan dia juga berikan makanan telur yang direbus, yang sudah dikupas. Dan dia berikan di situ ada beberapa telur yang sudah dikupas dan juga nasi. Dan mereka berpikir dia akan makan karena dia lapar. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Nasi dan telur tidak habis-habis. Hantu tidak bisa makan. Kalau benar-benar hantu itu, maksudnya roh itu ada di situ, dia tidak bisa makan. Tapi kita percaya orang yang sudah meninggal rohnya langsung ke surga. Tapi maksud saya adalah bahwa hantu itu tidak bisa makan. Nasi itu tidak bisa habis. Telur itu tidak bisa habis. Mereka hanya berpikir, oh hari ini dia udah makan. Lalu ganti lagi makanannya tersebut. Besok kasih lagi. 3 kali sehari karena takut dia lapar. Tapi tidak habis-habis. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan hantu, kasihkan goreng. Dan dia makan habis. Ini menunjukkan bahwa dia bangkit bukan dalam bentuk roh saja, bukan hantu, tetapi benar-benar bangkit secara fisik. Perkataan Tuhan Yesus ini, yang dilakukan Tuhan Yesus ini, seharusnya kita tidak usah ragu lagi. Apakah Tuhan Yesus bangkit atau tidak? Banyak sekali serangan di luar sana mengatakan Tuhan Yesus tidak bangkit. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, bahkan kepada murid-murid pada saat itu, bahwa dia benar-benar bangkit secara fisik. Dia bangkit secara fisik, tetapi bukan lagi di dalam tubuh seperti kita yang sekarang ini, yang penuh kelemahan, yang penuh keterbatasan, tetapi tubuh kemuliaan yang sempurna dan kekal hidup selama-lamanya. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kembali tentang perkataannya selama mereka bersama-sama sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus pernah mengingatkan mereka bahwa dia akan diserahkan, dia akan ditangkap, dia akan dijatuhkan hukuman mati, dia akan sengsara, diolok-olok, dan dia akan digantung di atas kayu salib. Lalu dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita bisa melihat salah satunya di Matius pasal 20 ayat 18 sampai 19. Sewaktu Tuhan Yesus masih hidup sebelum disalibkan, dia sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya. Nah, harusnya murid-muridnya tidak usah ragu lagi ataupun terkejut. Karena memang Tuhan Yesus sudah memberitahukan sebelumnya bahwa dia memang harus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tetapi dia juga pasti akan bangkit, tidak mati selama-lamanya, saudara-saudara. Di sini dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus menolong mereka, membuka pemahaman mereka, pengertian mereka tentang firman Tuhan, supaya mereka bisa langsung percaya, mengerti bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan tentang dia, tentang Tuhan Yesus, apa yang terjadi saat ini Tuhan Yesus telah bangkit, itu adalah benar-benar nyata sesuai perkataan firman Tuhan. Situ dikatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita,
dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita melihat Tuhan Yesus memberitahukan bahwa di kitab Musa, di kitab Mazmur, di kitab para nabi telah diberitahukan tentang kebangkitan Mesias, tentang kedatangan, penderitaan, dan kebangkitan Mesias. Di kitab Musa kita bisa melihat bagaimana awal sekali sudah diberitahukan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Kejadian 3:15. Bahwa dia akan meremukkan kepala si iblis. Dia akan mengalahkan kuasa iblis. Kita melihat Ulangan pasal 18. Bagaimana Tuhan berjanji akan mendatangkan nabi yang dimana seluruh perkataan Tuhan ada di mulutnya. Dan kita harus dengarkan dia. Itulah Tuhan Yesus. Kita melihat di kitab Yesaya secara khususnya, di mana bulan sebelumnya kita ada membahas tentang penderitaan, tentang kebangkitan Tuhan Yesus di Yesaya pasal 53. Kita melihat juga misalnya di kitab Mazmur pasal 16, bahwa dia tidak akan mati selama-lamanya, dan masih banyak. Nah, ini semuanya tergenapi apa perkataan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah kita masih ada ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini? Apakah ada hati bimbang? Tuhan Yesus bangkit benar atau tidak? Apakah ketika kita merayakan Paskah Subuh, hari kebangkitan Tuhan Yesus, apakah kita sudah yakin 100% Tuhan Yesus benar-benar bangkit sehingga memberikan kita sukacita? Atau kita masih merasa ini hanya sebatas teori saja, atau hanya sebatas pengetahuan saja yang sebenarnya belum tentu benar adanya? Saudara-saudara, mulai dari sekarang kita harus yakin 100%. Karena memang kebenarannya Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, karena dia benar-benar bangkit, lalu apa sukacitanya bagi kita? Dan mengapa kita harus pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus ini kepada semua orang? Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu berarti Tuhan Yesus mengalahkan kematian dan memberikan kita pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup kembali, bangkit kembali, dan kita akan masuk ke tempat hidup yang kekal penuh sukacita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan kebangkitannya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia menggantikan kita, saudara-saudara. Harusnya kita yang dihukum. Karena kita yang bersalah. Siapa yang berdosa itu harusnya yang menanggung dosanya. Siapa yang bersalah harusnya itu yang menanggung hukumannya. Tapi kita tidak akan bisa menanggungnya. Karena ujungnya adalah binasa. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia datang menggantikan kita. Dan dia dikuburkan. Dan dia tidak mati selama-lamanya. Bukan seperti orang-orang di luar sana yang mengaku mengenal Tuhan, mengaku sebagai jalan Tuhan, tetapi dia mati sampai sekarang tidak bangkit, tidak bisa mengalahkan kematian. Tetapi Tuhan Yesus, dia satu-satunya, yang pertama, yang sulung, yang dimana dia mati dan bangkit kembali, hidup selama-lamanya. Kita yang percaya kepadanya, kita akan seperti Tuhan Yesus, kita akan bangkit dari antara kematian. Jadi di sini dikatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi ketika kita mendapatkan sukacita ini, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dan kita mendapatkan pengampunan dosa dan pengharapan ketika kita percaya kepadanya, maka tidak hanya cukup untuk diri kita sendiri. Kita harus pergi menyampaikannya kepada semua orang.
Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan harus disampaikan. Mereka ini sudah percaya. Tuhan Yesus mengatakan, oke, kalian sudah percaya, sudah cukup di situ saja. Tak usah sebarkan kemana-mana, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sampaikan murid-muridnya ini yang sudah percaya, sampaikan kepada orang lain. Kita orang-orang Kristen yang sudah percaya juga sama prinsipnya. Kita tidak boleh merasa sudah cukup, berhenti memberitakan kabar sukacita ini. Kita harus pergi sampaikan, beritakan tentang Injil ini, tentang Tuhan Yesus mati demi dosa kita dan dia bangkit mengalahkan kematian. Kita harus pergi menyampaikan kepada orang-orang yang di mana mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang berada di bawah hukuman yang kekal. Supaya apa? Supaya mereka bertobat dan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan, semua orang Kristen. Bukan hanya para murid, para rasul, bukan hanya para hamba Tuhan, tetapi kita semua. Karena ini adalah berita sukacita. Ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Maka kita harus pergi beritakan. Kita mengasihi mereka, kita tidak mau mereka binasa. Kita harus bagikan kabar sukacita ini supaya mereka pun bisa dengar dan mereka bisa menerima kabar sukacita ini sehingga mereka ada pengampunan dosa. Saudara-saudara, apakah kita mau mengasihi mereka dengan cara menyampaikan kabar sukacita ini? Kita harus pergi, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan di sini, mulai dari Yerusalem. Tentunya murid-muridnya pada saat itu Tuhan meminta mereka tinggal di Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan mulai dari lingkungan mereka yang terdekat dan sampai nanti ke ujung bumi. Nah, ini juga memberikan kita suatu pelajaran bahwa kita harus memberitakan Injil mulai dari keluarga kita. Lihat keluarga kita yang belum percaya. Mari kita beritakan kabar sukacita ini. Kita tentunya berharap jangan mereka sampai dihukum. Kita tidak ada orang yang mau keluarganya dihukum. Kita mau mereka bebas dari hukuman. Apakah kita mau pergi memberitakan kabar ini? Sampaikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, dan kepada semua orang. Kita harus pergi memberitakan kabar sukacita ini. Saudara-saudara, jangan berhenti kabar sukacita ini. Injil itu harus diberitakan. Kekristenan itu adalah misi. Kita harus pergi terus-menerus beritakan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Bukan suatu kelompok yang berhenti begitu saja. Kalau ada yang mau datang, ya datang. Tidak, kita harus pergi beritakan. Supaya mereka dengar dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam gereja kita, seperti tadi yang kita sudah saksikan, bahwa di dalam gereja ada yang namanya pengangkatan guru Injil. Tadi Bapak Pendeta sudah jelaskan bahwa memang tugasnya fokus untuk pergi memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita ini. Dan tentunya bukan hanya pekerjaan guru Injil, kita semua orang Kristen harus aktif pergi kabarkan tentang Tuhan Yesus. Sampaikan. Kita dapat hadiah saja, dapat sesuatu pemberian orang, hal yang besar, kita pergi ceritakan kepada orang. Cepat sekali kita pergi ceritakan. Mulai dari anak-anak kita, suami kita, tetangga kita, saya sudah dapat ini loh, saya dapat hadiah ini loh. Padahal itu hadiahnya tidak ada bandingannya, nilainya dibandingkan dengan kabar tentang Tuhan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Mari kita beritakan. Dan Tuhan Yesus tidak hanya membiarkan kita begitu saja, pergi saja dengan kekuatanmu sendiri. Tidak. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, saudara-saudara. Jadi kita bukan dengan kekuatan kita sendiri.
Sehingga kita menjadi takut dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya juga untuk menolong kita. Di sini dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 lebih jelas di situ dikatakan ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, kita harus menjadi saksi untuk semua orang. Artinya apa? Tuhan memberikan kita pertolongan dengan Roh Kudus. Selain Roh Kudus menjadi materai jaminan keselamatan bagi kita, membimbing kita di dalam firman Tuhan, Roh Kudus juga menolong kita di dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kita bisa menyampaikan kabar sukacita ini. Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu beserta dengan kita. Masih ingat apa kata Tuhan Yesus ketika dia memberikan amanat agung? Di bagian kalimat terakhir dikatakan, dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Menyertai engkau. Bukan hanya sekedar mengutus, tapi dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan untuk tidak pergi memberitakan Injil ini. Kalau kita selama ini ada takut, kita meminta kepada Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya ucapkan? Supaya saya bisa memberitakan kabar sukacita ini. Saya mau dia diselamatkan Tuhan, tapi saya takut, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa berkata-kata yang benar. Dan orang ini bisa menerima saya, menerima Injil. Dan akhirnya bisa diselamatkan. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus pergi memberitakan Injil. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini. Meyakinkan kita akan adanya pengampunan dosa dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Ini adalah kabar sukacita yang begitu besar. Dan kita harus pergi memberitakan kepada orang-orang yang kita kasihi. Mulai dari keluarga kita. Kepada teman-teman kita, lingkungan kita. Sekarang sudah gampang. Ya, bisa secara tatap muka langsung. Bisa juga secara media sosial. Banyak sekarang cara untuk memberitakan Injil. Tapi masalahnya apakah kita mau pergi memberitakan Injil? Beritakanlah supaya banyak orang bisa mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kiranya firman Tuhan mengenai berita benar-benar kebangkitan Tuhan Yesus ini mendorong kita lebih giat lagi untuk pergi mengabarkan kabar sukacita ini dan membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara kematian. Dan kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan akan hidup yang kekal, akan kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu ini, kami bisa mengerti bahwa ini adalah sukacita yang sangat besar, berita yang harus kami sampaikan kepada setiap orang. Pimpin kami ya Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami pergi memberitakannya kepada orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, pakai kami semua jemaat Tuhan, menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.